akan mempresentasikan tentang sistem saraf. Yang pertama akan dijelaskan oleh Nina Apriliani tentang apa itu sistem saraf. Pengertian sistem saraf. Sistem saraf merupakan jaringan kompleks yang berperan penting untuk mengatur setiap kegiatan di dalam tubuh. Nah, ada yang namanya neuron. Neuron ini adalah unit kerja sistem sel pusat. Neuron ini memiliki 3 bagian, yaitu 1 dendrit, 2 badan sel, yang ketiga akson. Nah, dendrit ini penjuluran ke arah luar badan sel yang berperan sebagai penerima sinyal atau impuls. Nah, maka dari itu si dendrit ini bentuknya dendrit bercabang-cabang karena untuk menerima sinyal dari sel lain. Nah, sedangkan yang kedua badan sel. Badan sel ini bagian utama neuron yang memiliki inti sel. Jadi gambar akar, lalu di tengahnya ada bulat, namanya itu badan sel. Nah, di tengah-tengah yang bulat itu ada seperti biji, itu namanya inti sel. Nah, yang ketiga akson. Akson yaitu penjuluran badan sel yang berfungsi mengirimkan sinyal atau impuls. Nah, di akson ini ada yang namanya seperti milin, selubung milin. Berdasarkan fungsinya, neuron terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, neuron sensor atau disebut juga dengan eferen adalah yang berfungsi untuk menghubungkan organ sensor ke pusat saraf, yaitu otak atau sumsum tulang belakang. Yang kedua, yaitu neuron motor atau disebut juga dengan eferen yang berfungsi untuk menghubungkan impuls dari pusat saraf ke organ motor atau disebut juga dengan otot atau kelenjar. Yang ketiga, neuron konektor atau interneuron adalah yang berfungsi untuk menghubungkan neuron yang satu dengan neuron yang lainnya. Kita lanjutkan, neuron berdasarkan strukturnya atau disebut juga dengan julukan sitoplasma terbagi menjadi 3. Yang pertama, neuron multipolar, yaitu neuron yang memiliki 1 akson dan 2 dendrit atau lebih. Contohnya pada neuron motor yang terdapat di otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, neuron bipolar adalah neuron yang memiliki 2 juluran berupa akson dan dendrit, contohnya seperti neuron pada bagian indera seperti mata, hidung, dan telinga. Yang ketiga, neuron bipolar atau pseudoneopolar adalah neuron bipolar yang tampak hanya memiliki 1 juluran di badan sel karena akson dan dendritnya berfungsi. Contohnya pada embrio dan fotoreseptor mata. Sel neuroglia atau serglia adalah sel penunjang pada susunan syaraf pusat yang berfungsi sebagai jaringan ikat. Sel ini dapat membelah secara mitosis dan sel ini dibagi menjadi 4 jenis. 1. Atrosit, 2. Oligodendrosit, 3. Mikroglia, dan 4. Sel ependima. Atrosit berbentuk seperti bintang yang berfungsi sebagai lem yang menyatukan neuron-neuron. 2. Oligodendrosit atau oligodendroglia berbentuk menyerupai atrosit namun memiliki sel yang lebih kecil, berbentuk lapisan mielin untuk melapisi akson. 3. Mikroglia berbentuk paling kecil dan bersifat fagosit, berfungsi sebagai pertahanan imunitas tubuh. Dan yang terakhir nomor 4 yaitu sel ependima yang merupakan membran epitelium yang berfungsi sebagai rongga cerebral dan medula spinalis. Sinapsis adalah hubungan antara neuron yang satu dengan neuron yang lainnya. Titik temu dari ujung akson dari neuron yang satu dengan dendrit dari neuron lainnya, atau hubungan ke otot atau kelenjar. Struktur sinapsis terbagi menjadi 3 bagian, yaitu prasinaps atau bagian akson terminal. Kedua, celah sinaps atau ruang antara prasinaps dengan paskasinaps. Dan paskasinaps yaitu bagian dendrit. Pada celah sinaps terdapat substansi kimia neurotransmitter yang berperan mengirimkan impuls. Proses menghantar impuls syaraf melalui sinapsis disebar transmisi. Sinapsis transmitter memiliki sifat-sifat sebagai berikut, yaitu ekstansi meningkatkan impuls, contohnya aksikolis dan neuropinefris. 2. Inhibilis atau menghambat impuls, contohnya GABA. Impuls saraf, gerak sadar, dan refleks. Impuls saraf merupakan rangsangan yang diterima oleh reseptor dari lingkungan luar yang dibawa oleh neuron atau pulsa-pulsa elektrik menjalari saraf saraf. Contoh dari impuls saraf ini ada perubahan suhu, perubahan tekanan, perubahan suara, ataupun
Gerakan tersebut dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada gerakan sadar dan yang kedua ada gerak refleks. Yang pertama ada gerak sadar. Gerak sadar merupakan gerakan yang disengaja ataupun disadari. Contohnya ketika kita membawa pensil saat ingin menulis, membawa buku saat ingin belajar. Perjalanan impuls pada gerak sadar relatif lama karena melalui proses panjang melalui otak. Perjalanan tersebut meliputi pertama dari impuls, kemudian menuju reseptor atau indera, setelah dari indera menuju saraf sensori, setelah saraf sensori baru ke otak, setelah dari otak melalui saraf motor dan terakhir sampailah di efektor ataupun indera. D. Impuls saraf, gerak sadar dan refleks. Impuls saraf adalah rangsangan atau pesan yang diterima oleh reseptor dari lingkungan luar dan dibawa oleh neuron atau serangkaian pulsa elektrik yang menjalari serabut saraf. Impuls yang diterima reseptor dan disampaikan efektor akan menyebabkan terjadinya gerakan. 1. Gerak sadar, 2. Gerak refleks. Gerak refleks adalah gerak yang tidak disadari atau tidak disengaja. Penjalanan impuls pada gerak refleks berlangsung cepat, melewati jalur pendek dan tidak melalui otak tetapi melalui sumsum tulang belakang. Contohnya, terangkatnya kaki pada saat menginjak paku, menutupnya kelopak mata ketika benda asing masuk ke mata, dan gerakan tangan saat memegang benda panas.